pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai Kak Katina, selamat pagi. Apa kabar? Hai Kak Inge, selamat pagi juga. Kak Inge, kita juga mau menyapa adik-adik di rumah ya. Nah, halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini bisa menjumpai adik-adik lagi di ibadah anak. Nah, kakak masih memakai masker nih, ya. Tapi supaya untuk lebih nyaman, karena mau memuji Tuhan, Kak Inge, Iya betul. kita buka dulu ya maskernya. Tapi kita tetap jaga jarak loh Kak. Oh iya pasti Kak Inge. Nah, adik-adik, sekarang Kak Kartina sama Kak Inge sudah membuka masker karena kita memulai ibadah anak hari ini, Kak. Kita memuji Tuhan. Mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak juga mau memberitahu nih hari ini ada siapa saja. Ya. Ayo. Nah, Kakak Kartina dan ada Kak Inge, juga ada Kak Kak Rudi. Yuk adik-adik, kita mau memulai ya. Biarpun kita tidak bisa bertemu di gereja Kak Inge, ya kita harus bersyukur, Ya. harus tetap sukacita, harus tetap semangat. Kita Dan mau juga bilang selamat pagi sama Tuhan. iya, Kak. dan jangan lupa Kak Inge, kita juga harus tetap rajin mengikuti ibadah Oke. anak secara online. Iya dong. Ya, yuk kita juga mau mengucapkan selamat pagi untuk Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Nah adik-adik, kita mau buka dengan doa dulu ya. Semua adik-adik sikap berdoa, mata ditutup dan tangan dilipat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sudah menjaga dan melindungi kami kami sepanjang malam hari. malam hari. Dan Tuhan Tuhan sudah membangunkan kami membangunkan kami pada pagi ini pagi dengan tubuh tubuh yang sehat sehat dan segar. segar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau mau memulai ibadah anak. anak. Tolong kami Tuhan, kami Tuhan supaya kami dapat dapat dengan baik dengan mengikuti ibadah anak. anak. Terima kasih Tuhan. kasih Tuhan. Dengar doa kami dengan doa kami yang kami naikkan naikkan di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Katina, kita nyanyi dari terbit matahari yuk. Yuk. Tuhan kan sudah memberikan matahari untuk kita semua supaya Ya, kita benar Kak Inge, kita bersyukur ya karena hari ini adik-adik dan seterusnya pasti Tuhan memberikan matahari untuk kita. Yuk semuanya pakai gerak ya. Yuk Ayo adik-adik coba bangkit bangun, berdiri. ayo dan Kita memuji duduknya. Tuhan dengan pakai gerakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya
mengasihi, saling mencintai. Iya betul Kak Katina, kita harus hidup rukun satu sama lain. Iya, tapi rukun apa ya Kak Inge? Rukun itu kita saling mengasihi, tidak berantem, Ya. supaya kita hidup damai dan kita bisa menjadi berkat. Oh iya, nah adik-adik sekarang kita mau nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain ya. Yuk. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Aku mau menjadi berkat, aku mau menjadi berkat, aku mau menjadi berkat, berkat bagi Tuhanku. Tanganku mau ku pakai, kakiku mau ku pakai, tubuhku mau ku pakai untuk menjadi berkat. Aku mau menjadi berkat, aku mau menjadi berkat, aku mau menjadi berkat, berkat bagi Tuhanku. Mata adik-adik, mataku mau ku pakai, telingaku mau ku pakai, mulutku mau ku pakai untuk menjadi berkat. Nah adik-adik, sekarang kita sudah mau mendengarkan cerita firman Tuhan Kak ya. Nah sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Selamat pagi adik-adik semua. Kita ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa ikut ibadah online sekolah minggu. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami untuk bisa mendengarkan dan mengerti dengan baik. Tuhan juga pimpin Kak Inge yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita hari ini diambil dari Alkitab, dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Rut. Ya, Rut 1 ayat 1 sampai 22. Cerita tentang Rut dan Naomi. Adik-adik, di negeri Moab tinggallah seorang ibu yang sudah tua bernama Ibu Naomi. Ibu Naomi ini tinggal bersama kedua menantunya. Menantu itu apa Kak? Menantu itu seperti ini adik-adik. Seorang ibu, dalam cerita ini Ibu Naomi mempunyai 2 orang anak laki-laki. Setelah tumbuh dewasa, anaknya ini menikah dan masing-masing mempunyai seorang istri. Ini disebut menantu Ibu Naomi, ya. Ini namanya Orpa dan ini namanya Rut. Jadi Ibu Naomi tinggal bersama 2 menantunya, ya. Nah, adik-adik, dulu Ibu Naomi bersama keluarganya, suami dan 2 anaknya pergi dari kota Bethlehem
ke negeri Moab. Karena di kota Bethlehem terjadi bencana kelaparan. Mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik di negeri Moab itu. Nah, di negeri Moab itulah kedua anak ibu Naomi menikah dengan wanita dari negeri itu. Berarti kedua menantu ibu Naomi ini berbeda bangsa dengan ibu Naomi. Adik-adik, setelah beberapa waktu, ibu Naomi mengalami kesedihan yang amat sangat. Kenapa? Karena di negeri Moab itu, suami ibu Naomi meninggal dunia. Adik-adik, bukan hanya suaminya yang meninggal dunia, tapi kedua anak ibu Naomi juga meninggal dunia. Tinggallah ibu Naomi bersama dua menantunya saja. Kalau kedua anak ibu Naomi ini sudah meninggal, seharusnya sudah tidak ada lagi alasan kedua menantunya ini tinggal bersama ibu Naomi. Karena itu, ibu Naomi berencana akan kembali ke kampung halamannya, ke kota Bethlehem. Nah, sekarang ibu Naomi akan kembali ke kampung halamannya. Dia bertanya kepada kedua menantunya, "Orpa, aku akan kembali ke kampung halamanku. Sebaiknya kamu juga kembali kepada orang tuamu. Kamu tidak usah mengikuti aku." Tapi Orpa menjawab, "Ibu, aku sayang kepada ibu. Aku akan terus menemani ibu." Ibu Naomi berkata, "Baiklah." Ibu Naomi pun berkata kepada Ruth, menantunya yang satu lagi, "Ruth, sebaiknya kamu juga kembali ke orang tuamu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Sedangkan kalau ke rumah orang tuamu, kamu akan mempunyai kehidupan yang lebih baik." Tapi Ruth menjawab, "Tidak, ibu. Aku akan terus menemani ibu. Aku sayang kepada ibu." Baiklah, mari kita berkemas untuk melakukan perjalanan ke kampung halamanku di kota Bethlehem. Mereka berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan, ibu Naomi kembali bertanya kepada kedua menantunya, "Orpa, sebaiknya kamu sampai di sini saja menemani aku. Kamu bisa kembali ke rumah orang tuamu, masih belum jauh. Di sana kamu akan lebih baik hidupnya dibanding mengikut aku." Orpa berpikir, "Baiklah ibu, aku akan kembali kepada orang tuaku. Ibu di jalan hati-hati ya, jaga kesehatan." "Baik Orpa, kamu juga hati-hati di jalan. Tuhan memberkatimu." Kemudian Orpa meninggalkan ibu Naomi dan Ruth. "Bye, aku pergi." Orpa meninggalkan ibu Naomi dan Ruth. Sekarang tinggal ibu Naomi dan Ruth. Ibu Naomi juga bertanya kepada Ruth, "Ruth, apakah kamu tidak ingin seperti Orpa, kembali ke rumah orang tuamu? Aku sudah tidak punya apa-apa. Tentunya kamu di rumah orang tuamu punya kehidupan yang lebih baik. Sampai di sini kamu menemani aku sudah sangat berterima kasih." Tapi Ruth menjawab, "Tidak ibu, aku sayang kepada ibu. Aku sayang kepada ibu seperti aku sayang kepada ibuku sendiri. Kemana ibu pergi, aku pun pergi. Di mana ibu bermalam, aku pun bermalam di situ. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Kata Ruth, "Allah yang engkau percaya, aku pun percaya. Aku akan terus menemani ibu." Melihat kasihnya yang tulus dari menantunya, ibu Naomi melanjutkan perjalanan. "Baiklah Ruth, mari kita melanjutkan perjalanan kita." Kemudian mereka berdua melakukan perjalanan ke kota Bethlehem, kampung halaman ibu Naomi. Dengan sukacita mereka melakukan perjalanan. Adik-adik, Ruth yang menantunya ibu Naomi ini sangat sayang kepada ibu Naomi, ya, seperti dia sayang kepada ibunya sendiri. Apakah adik-adik juga sayang kepada mama dan papa di rumah? Seperti Ruth yang mengasihi ibu Naomi. Tuhan
menginginkan adik-adik sayang kepada orang tua, kepada saudara-saudara, juga sayang kepada Tuhan. Dengan jalan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan, menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi semua orang. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa begini adik-adik? Ya, ini adalah lambang salib. Salib Tuhan. Tuhan dengan kasih-Nya yang besar mau mati di kayu salib untuk menebus kesalahan kita. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mengasihi semua orang dan menyenangkan semua orang. Tentunya itu semua juga menyenangkan hati Tuhan ya. Adik-adik, sekian cerita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menjaga dan melindungi kita. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Inge, ya. Nah, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, masih ada kan celengan yang adik-adik buat? Kakak, aku bikin celengan seperti ini, boleh kan kita masukin di sini uang persembahannya? Oh, boleh sekali Kak Inge. Nah, ini adik-adik, coba lihat Kak Inge bawa apa tuh? Nah, itu celengan ya. Yang nanti bisa adik-adik masukkan uang persembahan. Yang adik-adik masih punya dulu, adik-adik bisa tambahin ke celengan yang adik-adik punya. Kalau yang belum ada celengan, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop. Nanti kalau kita sudah bisa ke gereja, Kak, kita bawa ya. Yuk, kita mau nyanyikan lagu Bersyukur, Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Adik-adik, kita lipatkan tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh memberikan sedikit milik kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mau selesai ibadah anak hari ini. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kasih kami bisa ibadah dengan baik pada hari ini. Kami mau berdoa untuk orang tua kami yang kami kasihi. Tuhan memberi kebahagiaan, kesehatan untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi berkat, menjadi anak Tuhan yang menyenangkan semua orang, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai ya. Adik-adik jangan lupa kalau adik-adik harus terpaksa keluar rumah harus memakai masker ya. Nah, nanti dan jangan lupa juga harus sering-sering cuci tangan ya, dan harus menjaga jarak di antara satu dengan yang lain. Jangan lupa minum vitamin ya. Nah, seperti kakak sekarang ya, kakak akan memakai masker kembali. Nah, adik-adik, sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.